salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala hati kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus tentu, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Percaya, engkau akan cukup. Haleluya. Dan Yesus sudah berkata dalam dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam Yesus, keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong tidak nama lain yang diberikan kepada manusia. Puji Tuhan. Dan juga itu dalam Kisah 4 ayat 12, dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi terima, sambut, percaya kepada Yesus. Haleluya. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai perjalanan kita dalam hakikat kerajaan Allah dimanapun kita ada. Kiranya kita terus menyadari bahwa itu menyertai kita. Haleluya. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa untuk mengiringi. Puji nama Tuhan. Semoga di malam hari ini dalam keadaan sehat kita terus makin dia untuk mendengarkan firman Allah dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berharap kalau firman Allah menjadi berkat bagi kita, sampaikan. Dan kalau yang baru, mohon di subscribe. Terima kasih kepada mereka yang sudah subscribe juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu keselamatan tidak mengenal perbedaan. Semua sama, kalau mereka percaya, mereka mendapat hidup yang dalam nama Yesus. Saya akan membacakan Roma 10 ayat 12 dan 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Haleluya. Dan tema kita adalah keselamatan tidak mengenal perbedaan. Jadi tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal warna kulit, tidak pernah mengenal rasis. Siapa saja yang percaya kepadanya, baik itu orang Indonesia, baik itu suku Batak, suku Jawa, suku Sasak, suku Bali, apa saja suku dan agamanya, kalau mereka datang kepada Yesus, mereka akan memperoleh. Percaya kepada Yesus, mereka akan memperoleh keselamatan. Karena keselamatan hanya ada pada Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi, firman Allah katakan, keselamatan diberikan yang pertama, karena dia tidak mengenal perbedaan. Keselamatan diberikan kepada orang yang percaya, atau karena orang percaya, keselamatan diberikan kepada. Itu bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 12, dan sebanyak orang yang menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi dengan 1 ayat 12, keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam dia, Yesus. Jadi kita percaya kepada dia. Kalau kita percaya, kita akan memperoleh keselamatan itu. Sebabnya tidak ada orang Yunani, tidak ada perbedaan antara orang Yunani dan orang Yahudi. Kalau mereka percaya, mereka mendapat keselamatan. Tidak ada bangsa lain yang kalau bangsa itu percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Anda percaya kepada Yesus, Anda memperoleh keselamatan. Tidak peduli dari latar belakang apa Anda, posisi Anda bagi Tuhan. Ketika seseorang datang percaya kepadanya, maka keselamatan itu akan menjadi bagian. Yang kedua, Allah satu-satunya, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua. Jadi di dalam kepercayaan iman orang percaya, tidak ada dua Tuhan, hanya ada satu Tuhan.
yang kita kenal, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian yang berinkarnasi, menjadi manusia 100% dan Tuhan 100%. Di dalam Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus yang sangat sulit diterima. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Satu Allah, daripadanya berasal segala sesuatu, untuk dia kita hidup. Kita hidup. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan karena dia kita hidup. Jadi untuk Allah kita hidup, karena Yesus kita hidup. Untuk Allah kita hidup. Tapi hidup kita itu karena Yesus. Bukan karena hebat kita. Kalau Tuhan katakan, Simon, hari ini kau istirahat yang nggak akan bisa saya menang. Walaupun saya minta salah 20 tahun. Kalau sudah Tuhan katakan, Simon, istirahat, inap. Kalau Tuhan sudah katakan inap, siapa lagi yang bisa yang menahan kuasa yang mau itu? Nggak ada. Hanya dia satu-satu yang dapat mengalahkan maut. Kalau kita, kalaupun Tuhan anugerahkan kita untuk hidup kembali, tapi akan mati. Hanya ada orang-orang spesial seperti Henokh, Elia, ya. Musa, karena Musa tidak ditemukan mayatnya kan gitu. Hanya ada orang-orang spesial yang Tuhan angkat gitu. Karena mereka bergaul. Dan jadi kenali Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semuanya. Jadi Tuhan dari semua itu tidak kenal suku bangsa. Tuhan dari semua. Jadi itu sebabnya kita tidak perlu menjadikan Allah-Allah lain. Kita tidak perlu menjadikan Allah yang lain serta lain daripada Allah Israel yang kenal di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, dikatakan oleh firman Allah, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, dia menjadi papa, menjadi miskin, kata firman Allah, supaya kita yang percaya kepada yang menjadi kaya. Supaya kita yang sudah mendapat anugerah, itu, mendapat keselamatan, kita juga bisa berikan membaginya. Kita yang sudah diberkati, kita juga bisa memberkati. Kita yang sudah ditolong, kita juga bisa menolong. Dan yang terakhir, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan itu siapa? Tuhan, ya. Sebagaimana 1 Korintus 6 ayat 8 itu, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita berseru kepada Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. Semoga kita menyadari bahwa tidak ada perbedaan dalam keselamatan ini. Tidak ada warna kulit, tidak ada suku ras istimewa, tidak ada. Biarpun orang Yahudi itu orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan, tapi keselamatan itu tidak muluk menjadi milik mereka, tidak ada hak privilege bagi mereka. Kalau hidup dalam dosa, kalau mereka hidup terus dalam surga, enggak ada. Karena ada orang yang mengaku walaupun dia jahat, walaupun dia melakukan hal yang tidak menyenangkan, tetapi kalau dia keturunan dari Nabi, sebagaimana firman Allah katakan, siapapun dia, mau kau keturunan Petrus, mau kau keturunan Nabi, mau engkau keturunan, ya, tapi dalam firman Allah senantiasa face to face, hati ke hati dengan Tuhan. Dan orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, siapapun itu. Itu sebabnya kalau di dalam perjanjian lama itu ada nabi-nabi palsu, ada nabi-nabi yang mengaku benar-benar nabi. Kalau nabi palsu, mereka hanya bisa ngomong tapi tidak lakukan. Kalau mereka
berbuat tidak pernah digenapi. Tapi kalau dari palsu mereka mendengarkan firman Allah dan mereka lakukan dan hidup sesuai dengan apa yang mereka katakan, dan mereka tidak akan pernah menentang Tuhan karena itu suara dari Tuhan. Dan mereka melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Kristus, biarlah kita tetap mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun apa kata dunia ini, kita harus tetap percaya karena keselamatan tidak mengenal perbedaan. Baik keturunan siapapun dia, kalau dia percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, keselamatan tidak mengenal perbedaan. Hanya orang yang percaya memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit apapun, arahkan tangan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu datang kepada kita. Dalam nama segala sakit penyakit yang kita keluar dan oleh biru engkau kembali pokoknya. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dan kalau engkau mengalami persoalan dalam hidup, arahkan tangan kepada Tuhan kita berdoa. Segala persoalan yang mereka alami di malam ini, segala persoalan apapun yang timbul dalam hidup mereka, oleh karena keadaan kesulitan zaman saat ini, memang kami tidak dalam keadaan baik-baik. Tapi kami sebagai orang percaya, kami percaya akan selalu ada pemeliharaan Allah. Allah akan mencukupi segala kebutuhan, kekayaan dan kemuliaan dan kebutuhan apapun yang kau butuhkan, Tuhan siap menyediakan bagi kita. Jadi percaya, beriman kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih, penuh cinta, penuh dengan kuasa dan mujizat untuk menolong setiap kami. Kami datang kepadamu dan kiranya Tuhan yang lasat dan luar biasa menolong kami dari segala kesulitan, persoalan, masalah kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, saya percaya Engkau sudah menolong setiap mereka dalam kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Selamat malam, dan kalau kita istirahat pada malam hari ini, jangan lupa untuk mendengar berdoa, membaca firman Allah, atau katakan satu dua ayat firman Allah seperti bela Tuhan selama dia berkenan ditemui, berseru kepadanya, atau seru kepadanya. Nah, ketika jadi kita memperkatakan firman Allah itu supaya iman kita menjadi lebih kuat. Iman timbul dari pendengaran firman. Mantap, mantap, mantap.